Coba deh, bayangin ulasan ini tuh kayak surat pribadi dari Warren Buffett langsung untuk Anda. Kita akan coba bedah kebijaksanaan dari tulisan-tulisannya selama puluhan tahun dan kita saring jadi prinsip-prinsip inti yang bisa Anda pakai. Yuk kita mulai dari fondasinya. Satu ide inilah landasan dari seluruh filosofi Buffett. Kalau Anda paham betul kalimat ini, sebetulnya Anda sudah pegang kunci dari semua yang akan kita bahas. Ini intinya. Nah, prinsip inti pertama yang harus kita pegang adalah soal perubahan pola pikir. Ini fundamental banget untuk bisa sukses berinvestasi. Ini bukan soal milih-milih saham, ini soal membeli sebuah bisnis. Perbedaan ini, ini segalanya. Buffett selalu bilang, aturan nomor satunya adalah berhenti mikir kayak trader saham dan mulailah mikir seolah-olah Anda lagi mau beli perusahaannya seluruhnya. Fokus Anda itu kesehatan jangka panjang perusahaannya, bukan naik turunnya harga harian. Dengan begitu, kesuksesan Anda ya terikat sama kesuksesan bisnis itu sendiri. Ini dalam banget loh artinya, buat Buffett, pemegang saham itu bukan cuma nama di atas kertas. Mereka itu partner. Dia percaya nasib keuangan mereka harusnya ya sejalan sama manajemen. Dia mau dapat uang hanya kalau partnernya juga dapat uang, dengan proporsi yang sama persis. Oke, jadi sekarang Anda adalah seorang pemilik bisnis, tapi ada satu rintangan gede yang harus dihadapi, irasionalitas pasar saham itu sendiri. Yuk kita lihat gimana Buffett ngasih saran buat kita ngadepin ini. Buffett pinjem analogi keren ini dari mentornya, Ben Graham. Jadi, tuan pasar ini kunci biar kita tetap waras di tengah-tengah pasar yang seringkali heboh. Anggap dia partner bisnis Anda, tapi partner yang moodnya sering berubah-ubah. Ini nih sisi maniknya tuan pasar. Waktu dia lagi optimis banget, dia nawarin mau beli bagian bisnis Anda dengan harga yang gila-gilaan, nggak masuk akal. Ini momen dimana keserakahan bisa ngejebak investor yang nggak hati-hati. Nah, sebaliknya, ini sisi depresifnya. Waktu dia lagi pesimis, dia malah nawarin mau jual bagian bisnisnya ke Anda dengan harga diskon besar-besaran. Dan disinilah, di tengah pesimismenya itu, kesempatan terbesar kita sebagai investor rasional muncul. Jadi intinya begini, volatilitas pasar itu bukan risiko, tapi peluang. Anda nggak harus dengerin tuan pasar. Anda cuma perlu manfaatin dia. Beli pas dia lagi putus asa, dan mungkin pertimbangkan jual pas dia lagi euforia. Pilihan ada di tangan Anda. Oke, dengan pola pikir yang benar dan kemampuan buat nyuekin tuan pasar, pertanyaannya sekarang, bisnis kayak apa sih yang sebetulnya harus kita beli? Mari kita bongkar strategi intinya Buffett. Ini satu-satunya cara yang logis buat nilai sebuah bisnis. Walaupun definisinya simple, yang ngitungnya emang nggak gampang. Tapi konsepnya ini yang paling penting. Anda tuh bukan beli saham, Anda beli aliran kas, masa depan dari sebuah bisnis. Coba perhatiin betapa sederhananya ini. Nggak ada tuh rumus-rumus rumit atau istilah-istilah aneh Wall Street. Cuma 3 pertanyaan yang masuk akal banget. Apakah ini bisnis yang bagus? Apa dijalanin sama orang yang kompeten dan jujur, dan bisa nggak saya beli tanpa kemahalan? Dan kutipan ini benar-benar ngejelasin kenapa Buffett akhirnya ninggalin strategi beli perusahaan biasa di harga istimewa. Beli bisnis yang biasa-biasa aja, sekalipun murah, dia nyebutnya pendekatan puntung rokok, itu sebuah kesalahan. Kenapa? Karena seiring berjalannya waktu, keuntungan awal Anda bakal kegerus. Bisnis yang jelek ya bakal tetap jadi bisnis yang jelek. Sekarang kita beralih dari strategi internal ke ancaman dari luar. Buffett ngingetin kita, ada satu industri besar yang bisa bikin investor paling niat baik sekalipun jadi tersesat. Buffett pakai perumpamaan keluarga Gotrox buat nunjukin gimana nilai itu tercipta dalam bentuk paling murninya. Bayangin aja, kalau Anda punya semua bisnis, ya kekayaan Anda adalah hasil dari bisnis-bisnis itu. Sesimpel itu. Tapi kemudian datanglah para pembantu, broker, manajer investasi, konsultan. Mereka ini ngedorong si keluarga buat terus-terusan jual beli, biar aktif katanya. Dan setiap transaksi mereka ambil komisi. Hasilnya, kekayaan keluarga jadi berkurang, sementara kantong para pembantu makin tebel. Poin pentingnya ini, industri keuangan itu seringkali dapat untung dari aktivitas yang sebenarnya ngerugiin pemilik jangka panjang. Mereka dibayar buat ngelakuin sesuatu, padahal seringkali hal terbaik yang bisa kita lakukan adalah ya nggak ngapa-ngapain. Yuk kita balik lagi ke elemen manusianya. Setelah kita bisa hindarin jebakan para pembantu tadi, gimana caranya kita nilai orang-orang yang beneran ngejalanin bisnis yang kita punya? Buat Buffett,
Tugas nomor satu seorang CEO itu ya komunikasi yang jujur dan belak-belakan sama pemilik bisnis. Nggak ada yang ditutup-tutupin, nggak ada bahasa marketing. Cuma fakta, apa adanya, seolah-olah posisi Anda dan dia dibalik. Buffett ngasih kita daftar red flag yang jelas banget. Kalau Anda lihat hal-hal ini, itu pertanda manajemen lebih mentingin citra daripada bikin nilai jangka panjang, terutama soal EBITDA. Wah, dia paling sebel sama itu. Kenapa? Karena metrik itu ngabaikan biaya nyata buat ngerawat dan ganti aset. Seolah-olah biaya modal itu dibayarin sama peri gigi aja. Ini nih kekuatan tak terlihat yang bahaya banget. Manajer yang pinter sekalipun bisa bikin keputusan ngawur cuma karena, yang lain juga begitu. Mereka lebih milih gagal bareng-bareng daripada sukses sendirian dengan cara yang beda. Pada akhirnya, tugas utama CEO itu ngejaga budaya perusahaan. Mereka harus terus-terusan ngelawan kekuatan dari dalam, arogansi, birokrasi, dan rasa puas diri yang bisa ngerusak perusahaan sehebat apapun. Jadi, setelah semua ini, paham bisnis, cuekin pasar, cari manajer hebat, apa sih satu hal yang jadi benang merahnya? Kualitas apa yang paling penting yang dibutuhkan seorang investor? Dan inilah pelajaran puncaknya. Sukses dalam investasi itu bukan karena jadi orang paling pintar di ruangan, tapi karena kemampuan buat mikir mandiri dan ngendalin emosi, buat tetap waras waktu semua orang di sekitar Anda mulai panik atau serakah. Itulah inti dari kebijaksanaan abadi Warren Buffett.